Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di tema umum khotbah kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Setiap minggu kita mau deklarasikan apapun yang terjadi, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Setan mau nyerang, setan mau ganggu, orang mau bikin kacau, tapi Roh Kudus berkarya dahsyat. Dan karena karya dahsyat Roh Kudus, kita lebih daripada orang-orang menang. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Kita mau deklarasikan apapun yang terjadi, Roh Kudus tetap berkarya dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah, dalam pembahasan ke-10, salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia mengajar kita. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dia perlu mengajar saya? Nanti saya akan jelaskan. Karena pada dasarnya manusia sudah rusak. Manusia sudah rusak. Karena manusia sudah rusak, manusia perlu kembali belajar. Ini yang kita mau belajar. Klik. Tetapi penghibur, 2 minggu lalu ini yang saya bahas, yaitu Comforter, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu, ini yang minggu lalu kita belajar, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, mengajarkan. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan. Amin. Dari 2 karya ini, variabelnya sangat berbeda. Karena waktu bicara mengajar, variabelnya adalah segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Dia bukan hanya mau mengajar roh kita. Dia bukan hanya mau mengajar hal-hal yang bersifat rohani, tapi dia mengajar segala sesuatu. Dia mengajar kita cara berhadapan dengan orang. Dia mengajar kita bagaimana sukses. Dia mengajar kita bagaimana bahagia. Dia mengajar kita bagaimana untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Jadi ingat bahwa Kristus bukan hanya mengajar, Roh Kudus bukan hanya mengajar hal-hal yang bertalian dengan rohani. Untuk segala sesuatu kita butuh Roh Kudus mengajar kita. Amin. Tetapi waktu bicara tentang mengingatkan, variabelnya berbeda. Dia bukan mengingatkan kita segala sesuatu. Karena tidak perlu segala sesuatu kita ingat. Yang setuju sama saya katakan tidak perlu segala sesuatu kita ingat. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang melemahkan, ada hal-hal yang memancing emosi kita. Tidak perlu kita ingat. Jelas? Sehingga dia hanya mengingatkan kita segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Artinya yang dia ingatkan kita tentang janji Allah, firman Allah, dan perintah-perintah Allah. Karena itu yang kita perlukan. Jelas? Klik. Lukas pasal 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga. Pertanyaan saya, pada saat apa? Kalau saudara lihat konteksnya, Alkitab sedang bicara kamu akan dibenci oleh semua orang. Kamu akan diperhadapkan pada pengadilan. Kamu akan dihadapkan pada pembesar-pembesar. Kamu akan diperhadapkan pada tua-tua. Artinya kita akan berhadapan dengan masa yang sukar. Tapi ayat ini bilang sebab pada saat itu juga, pada saat kamu menghadapi masa yang sukar, pada saat kamu menghadapi situasi yang terjepit, Roh Kudus, haleluya, akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Berarti hidup Kristen tidak perlu stres. Jadi yang membuat hidup ini buat kita stres karena kita nggak yakin bahwa Tuhan akan mengajar kita. Pikiran kita udah, aduh gimana kalau begini, gimana kalau begini. Alkitab bilang, kalau kamu diperhadapkan pada masa itu, Roh Kudus akan mengajar kamu. Sama-sama bilang sama saya harus belajar tenang dan santai. Karena Roh Kudus akan memampukan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya,
Saya catat di sini bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dalam kemuliaan di Taman Eden. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, pada mulanya saya diciptakan dalam kemuliaan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar kemuliaan Allah. Itu yang saya bilang, manusia rusak total. Sama-sama bilang sama saya, manusia rusak total. Karena ada aksioma dalam hidup, every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Lalu kita bertanya, kehancuran dalam apa? Dalam segala sesuatu. Kehancuran cara berpikir, kehancuran cara mendapat kebahagiaan, kehancuran dasar-dasar pengambilan keputusan, kehancuran perasaan puas dalam kehidupan. Sehingga segalanya telah rusak total, bukan sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Kita nggak bisa lagi puas dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita puas kalau orang yang mengecewakan kita dihajar Tuhan. Jahat nggak? Sama-sama bilang sama saya, rusak total. Makanya Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa. Bilang sama sebelah saudara, termasuk lu. Hidup gak usah sok bener, sok suci. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rusak total. Dari awalnya manusia diciptakan dalam kemuliaan. Dari awalnya manusia diciptakan dalam keindahan. Dari awalnya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Menjadi rusak total. Pak, anak-anakmu pernah bertanya nggak, Pak? Papa, gimana sih caranya bohong? Anak-anak tidak perlu diajarin bohong, bisa bohong sendiri. Karena telah apa? Rusak. Kan nggak pernah ada anak-anak yang tanya, Papa, cara bohong yang sukses gimana sih? Yang pertama, tatapan lurus ke depan. Yang kedua, jaga hidung supaya jangan kembang kempis. Karena itu yang bisa membongkar kebohongan kita. Dan yang ketiga, kalau ada orang tidak percaya, bicara lebih keras. Biasanya bapak-bapak gitu kan, kalau istrinya bilang, tapi apa kamu? Iya. Bu, anak-anak ibu pernah bertanya nggak, Mah, cara selingkuh gimana sih? Nggak tahu, tanya papa sana. Anak-anak gak pernah diajar cara selingkuh, cara bohong, cara berontak, cara ngelawan, langsung bisa. Betul? Betul. Pertanyaannya kenapa? Karena Alkitab bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Itu sebabnya kita butuh Yesus. Haleluya, sama-sama bilang saya perlu Yesus. Sama-sama bilang saya perlu Yesus. Klik. Saya catat di sini. Setelah manusia bertobat, manusia yang rusak ini tidak butuh agama. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa maksudnya? Kalau agama hanya bicara tentang moral dan perbuatan baik, sekali lagi saya ulangi, jangan salah mengerti saya. Kalau agama standarnya hanya moral dan perbuatan baik, harus saya akui, semua agama sama, betul? Semua agama mengajarkan moral dan perbuatan yang baik. Tapi kekristenan berbeda karena kekristenan menawarkan juru selamat. Manusia yang sudah rusak, meskipun dijaga moralnya, meskipun dijaga perbuatan baiknya, tetap rusak. Ketika nature manusia telah rusak, manusia hanya butuhkan juru selamat. Makanya selalu saya bilang,
Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah keindahannya hidup Kristen. Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi. Bicara tentang doktrin perbuatan baik, semua agama mengajarkan doktrin perbuatan baik. Bicara tentang rasul, bicara tentang aturan-aturan, semua agama bicara tentang aturan. Bicara tentang ibadah, semua agama bicara ibadah. Yang membedakan kekristenan dengan agama, kekristenan punya juru selamat. Allah kita terlalu dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan Allah dalam kemuliaannya. Kita harus menjelaskan Allah dalam gaya bahasa personifikasi. Contoh, tangan Tuhan seperti tangan kita nggak? Jari Tuhan gedenya sama seperti jari saya atau jari saudara? Oh, jari Tuhan lebih besar. Jempolnya gede-gede gitu kayak pisang Ambon gitu. Ngeri kali waktu dia bilang haleluya. Tangan Tuhan ada kukunya nggak? Ada. Kuku Tuhan tambah panjang nggak? Oh enggak. Beda dong sama kita. Oh tambah panjang. Terus yang potong siapa? Malaikat. Kat kayaknya udah kepanjangan potong. Lama-lama murtad saudara, hati-hati. Terus misalnya tangan Tuhan lagi topang saudara. Terus ada saudara kita yang di Semarang jatuh. Saudara lepasin, Tuhan lepasin dulu baru pegang atau sama-sama sekali dipegang sama Tuhan? Sekalian. Terus gimana? Tangan Tuhan memanjang. Oh, tangan Tuhan besar sekali dari Jakarta sampai Semarang. Terus yang di Pekalongan kepentok gak sama tangan Tuhan? Lama-lama stres lu mikirin gitu. Karena itu gaya bahasa personifikasi. Mata Tuhan kayak kita enggak? Hitam atau biru? Ya hitam-hitam biru lah. Terus mata Tuhan bisa tembus tembok enggak? Bisa ya. Kalau Tuhan lagi lihat ke depan, ada yang di samping kelihatan enggak? Kelihatan. Yang di belakang kelihatan enggak? Jadi nembus. Jadi mata Tuhan bisa muter-muter. Intinya, kita nggak bisa pernah memahami dan menceritakan Tuhan secara detail dengan bahasa terbatas yang bernama bahasa manusia. Segala sesuatunya kita perlu gaya bahasa bernama personifikasi. Allah mengosongkan diri bukan berarti Allah kehilangan sesuatu. Tapi Allah mengosongkan diri artinya Allah menambahkan sesuatu dalam dirinya. Sambil contoh. Udara di sini tak terbatas. Tapi ketika saya tambahkan dengan botol kosong, lalu saya tutup, maka udara di botol itu menjadi terbatas. Ngerti nggak maksud saya? Ketika Allah mengenakan manusia, itulah yang disebut Allah mengosongkan diri. Allahnya tetap besar nggak? Udaranya tetap luas nggak? Udaranya berkurang nggak dengan ditaruh di botol? Dia tetap Allah yang dahsyat, dia tetap Allah yang luar biasa. Yesus tetap 100% Allah. Dia 100% manusia. Karena dia 100% Allah, dia bisa membenarkan kita dan mengampuni dosa kita. Karena dia 100% manusia, dia bisa menggantikan posisi kita supaya kita menerima anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas sampai di sini? Berarti kita tidak akan pernah tergoncangkan. Yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Dan yang kedua, Yesus adalah Allah 100%, dia manusia 100%. Jelas sampai di sini? Makanya Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Agama lain gak punya konsep dilahirkan kembali. Tapi kekristenan memiliki konsep dilahirkan kembali. Karena
Karena my old nature, manusia lama kita telah turut disalibkan. Yang rusak ini disalibkan. Amin. Supaya kita dilahirkan kembali. Nikodemus bingung dan Nikodemus berkata, bagaimana saya yang sudah dewasa masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Tapi Yesus bilang, kita harus dilahirkan kembali oleh roh dan firman. Sehingga manusia lama kita disalibkan. Tapi kita hidup. Tapi bukan lagi kita yang hidup. Kristus yang hidup dalam kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya saya catat di sini. Setelah manusia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, berkat utamanya, haleluya, kita apa? Dibenarkan dan dijadikan warga surga. Kita dikembalikan pada the real nature. Kita dikembalikan pada status yang utamanya, yaitu orang benar dan warga surga. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Hanya kita tidak bisa menikmati lagi karena apa? Karena kita sudah menjadi warga surga. Makanya coba lihat ayat ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kita dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang saya bilang. Dia harus 100% Allah supaya dia dapat membenarkan kita. Karena 100% manusia tidak punya hak untuk membenarkan. Karena 100% manusia hanya seorang nabi. Nabi hanya bisa menasehati, nabi hanya bisa mengarahkan, tapi nabi tidak bisa membenarkan. Tapi dia harus 100% manusia supaya dia dapat menggantikan posisi kita. Makanya ayat ini bilang, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Klik. Efesus 2 ayat 19 bilang, jadi yang pertama kita dibenarkan. Tapi Efesus 2 ayat 19 bilang, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita dibenarkan, tapi kita juga sekaligus menjadi apa? Warga sorga. Sama-sama bilang saya warga sorga. Jelas sampai di sini? Kenapa kita bisa jadi orang benar dan warga sorga? Karena dia menyelesaikan semuanya buat kita. Dan kita mengenakan manusia baru. Selanjutnya saya catat di sini. Klik. Namun dibenarkan dan warga kerajaan Allah tidak otomatis menjadikan kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sebagian kita akan bingung dan berkata, loh kalau saya sudah dibenarkan, kok saya masih belum hidup benar? Karena yang dirubah adalah nature-nya. Tapi jalannya harus kita yang rubah sendiri. Makanya selalu saya tanya, karena kita makan nasi kita jadi orang Indonesia, atau karena kita orang Indonesia kita makan nasi? Karena kita orang Indonesia kita makan nasi. Nah begitupun kalau kita warga surga. Apapun di dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Sampai kita mengalami pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sementara sebaliknya kalau kita masih mengenakan manusia duniawi, kita mau didoakan, kita mau ke gereja, kita mau pelayanan, gak bisa memuaskan kita sampai kita kompromi kembali dengan dosa. Jelas sampai di sini? Sama-sama bilang saya manusia baru. Makanya Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Jadi setelah Kristus mengubahkan nature kita sebagai orang benar dan warga sorga, tidak otomatis kita menjadikan orang yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena masih harus ada tanggung jawab. Yang setuju sama saya katakan tanggung jawab. Semua saudara yang di rumah ketik di live chat saudara,
tanggung jawab. Sehingga saya bagi ada dua jenis orang benar dan warga kerajaan Allah. Yang pertama, saya catat di sini. Orang benar dan warga kerajaan Allah yang mau diajar dan mau belajar. Kalau saudara setuju, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya mau diajar dan belajar. Kenapa kita mau diajar dan belajar? Supaya makin hari kita makin hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu belajar? Karena kita sudah rusak total. Setiap kali kita kepepet kita maunya bohong. Setiap kali kita kepepet kita maunya emosi. Setiap kali ada tawaran dunia kita gampang sekali kompromi, kita gampang goyah. Setiap kita disakiti kita gampang tertekan. Gampang kepahitan. Kenapa? Karena hidup kita sudah rusak. Karena itu kita perlu belajar lagi. Tetapi yang kedua, ini yang gak enak. Ada orang benar dan warga kerajaan. Sebetulnya saya gak enak sih nyampein. Tapi harus. Kan ada dua, masa saya cuma ngomong satu. Yang kedua adalah, baca sendiri deh. Yang pertama adalah orang benar dan warga kerajaan yang apa? Mau belajar dan diajar. Tapi yang kedua, orang benar dan warga kerajaan yang apa? Saya tuh kalau ngomong jangan kasar, kenapa sih? Itu dua suku kata. Jangan dijadiin satu, kurang ajar, itu kasar. Kurang, tarik napas, ajar. Coba, kurang, ajar. Lebih lembut tuh. Artinya apa? Kita anak Tuhan tapi kurang belajar. Kurang mau diajar. Baru bertobat kalau dihajar. Iya kan? Coba misalnya gini, anak-anak muda. Udah ngerti kebenaran. Tapi pacaran sama orang tidak seiman. Itu namanya apa? Kurang ajar. Bu, ibu kan tahu istri harus tunduk pada suami. Ada masalah lu ngotot, ya udah kita cerai aja. Itu kan kurang ajar bu namanya bu. Gak usah ketawa bu, udah kurang ajar ketawa-ketawa lagi bu. Gilbert emosi. Bukan emosi, ngasih tahu. Pak, istri itu disayang pak. Engkau kan tahu istrimu bukan malaikat. Istrimu ada kekurangan, istrimu ada kelemahan, sabar. Amin. Jangan istri dibentak, dimaki. Itu namanya, udah ibu-ibu gak usah ikut campur, ini bapak-bapak punya urusan. Ibu-ibu nyambung aja, kurang ajar. Tenang bu, tadi kan ada jatah ibu. Heran ibu-ibu nih bawaannya mau nyamber aja gitu. Lagi urusan laki-laki nih bu. Pak, namanya apa pak? Hanya 3 yang bilang kurang ajar, yang lain saya cukup ngerti. Yang lain cuma angkat alis senyum dikit. Saya senang itu kalau bapak-bapak udah mulai gini. Hanya laki-laki yang bisa memahami itu. Nah iya dong. Kalau kita nggak mau belajar, akhirnya kita jadi orang percaya yang apa? Kurang ajar. Ada masalah sedikit berontak, ada masalah sedikit nggak bisa bersyukur, ada masalah sedikit nekat. Sambil mengharapkan semua orang mengerti, ya harus ngerti dong, habis kan situasi saya berat. No. Kalau bicara rusak, semua kita rusak. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Every sin bring damage. Tetapi Roh Kudus hadir, dia mau ajar kita. Sehingga hal-hal yang kita gak mampu, hal-hal yang kita gak sanggup, hal-hal yang kita gak bisa, hal-hal yang kita gak kuat, kita minta Roh Kudus mengajar kita.
Jangan justru kita bertindak sendiri dan kita minta semua orang mengerti. Makanya saya catat di sini. Klik. Klik. Coba lihat Mazmur 119 ayat 69. Orang yang kurang ajar, jadi ingat ya, bukan ini bahasa saya buat-buat, ini Alkitab nih ngomong, jangan lagi sudah bikin isu. Gilbert kalau ngomong dia mimbar sembarangan. Loh ini Alkitab kok. Orang yang apa? Kurang ajar menodai aku dengan dusta. Jadi Alkitab sudah bilang ada orang-orang diselamatkan tetapi kurang ajar. Yang kayak gini akan jadi batu sandungan, yang kayak gini akan jadi sumber petaka, sumber masalah, menodai aku kata Alkitab. Tetapi aku, kata Pak Mazmur, dengan segenap hati aku akan memegang cita-citamu. Aku mau belajar. Aku mau diajar. Aku mau biarkan cita-citamu mengarahkan aku senantiasa di jalanmu. Amin. Jadi jelas ya, Alkitab menggambarkan ada dua jenis warga kerajaan sorga. Klik. Nah saya pelajari, karena ada dua jenis ini, maka strategi iblis adalah memberi false confidence. Sehingga kita selalu merasa I'm okay. I'm alright. Betul saya belum sempurna. Tapi kan dibanding orang lain saya udah cukup lebih baik. The measurement is not others. Sama-sama bilang sama saya, ukurannya bukan orang lain. Kalau ukurannya orang lain, saya akan bilang you are okay. Tapi setan gak mau kita berubah 100%. Karena itu setan akan bandingkan kita dengan orang lain dan bilang I'm okay. Tapi saya percaya the measurement is the Bible. Sama-sama bilang sama saya, ukurannya adalah Alkitab. Sama-sama bilang sama saya, ukurannya adalah Alkitab. Tuhan mau arahkan kita sampai kita segambar serupa dengan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kadang-kala iblis bilang you are okay. Karena you have changed a lot. Sehingga kita merasa, saya kan udah banyak berubah. I know. I'm proud of you. I really appreciate it. Saya tahu ada saudara-saudara yang sudah sangat berubah. Karena tadinya hidup sudah ngaco bener. Ada orang-orang yang hidupnya begitu gak bener. Sampai kalau kita bilang nih anak-anak setan aja marah. Enggak, gue gak punya anak kayak gitu. Saya kenal orang-orang, aduh, kita nih kalau pendeta, biasanya orang yang paling baik sampai orang yang paling ngaco itu bergaul sama kita. Karena kalau orang udah paling ngaco nggak tahu mau kemana, datangnya ke pendeta kan. Jadi jangan heran, pendeta mulai dari preman sampai orang baik semua berteman. Ada orang-orang yang kadang-kadang saya pikir, aduh nih orang minta ampun. Nih orang kalau dibilang anak setan, setan aja marah. Ya kan ada orang kalau marah kan gitu kan. Lu kayak anak setan lu. Setannya bilang, tutup mulut. Gue gak punya anak kayak gitu kelakuannya. Gue memang setan tapi anak gue gak sejahat dia. Ada yang ngeliatin saya gini. Tahu dia korban, tahu dia pelaku. I know. Ada orang-orang yang I know have changed a lot. Betul-betul udah banyak berubah. Tetapi banyak berubah bukan berarti tidak perlu berubah lagi. Yang setuju sama saya katakan, meskipun sudah banyak perubahan, saya tetap harus berubah. Karena measurementnya bukanlah seberapa banyak kita sudah berubah. Tapi measurementnya adalah, sudahkah kita menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, klik. Roh Kudus memberikan conviction, memberikan kesadaran, memberikan dorongan buat kita. I need to learn more. Yang setuju sama saya katakan, saya perlu banyak belajar. Saudara-saudara di rumah ketik di live chat saudara, saya harus banyak belajar. Ketika saudara gak bisa, belajarlah. Ketika engkau gak sanggup, belajarlah.
Ketika engkau gak kuat, belajarlah. Sampai engkau mencapai kepenuhan Allah di dalam Kristus, kata Alkitab. Haleluya, klik. Akhirnya saya simpulkan secara cepat demikian. Adapun Roh Kudus mengajar kita satu. Dia mengajar kita untuk hidup dalam iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab saya bilang orang benar akan hidup oleh iman. Dan saya mengerti gak gampang untuk hidup dalam iman. Karena setiap manusia punya perhitungan dan logikanya sendiri. Tapi saya tidak bilang hidup dalam iman tidak pakai logika. Hidup dalam iman berarti logika kita waras. Sama-sama bilang logika kita waras. Hal-hal yang saya mampu saya harus selesaikan. Itu logika. Tapi hal-hal yang saya tidak mampu saya serahkan pada Tuhan. Karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Waktu wanita pendarahan 12 tahun bilang asalku jamah jubahnya aku sembuh. Pertanyaan saya, dia pakai logika enggak? Pakai logika enggak? Enggak. Dia pakai logika dong. Kenapa dia pakai logika? Dia sudah datang ke berbagai tabib, tapi semua tabib bilang tidak ada harapan. Kan dia pakai logika. Tanggung jawabnya dia jalankan dulu. Waktu semua pintu tertutup, logikanya jalan. He is God. He is the Almighty. Nothing is impossible for him. Dia yakin betul. Tuhan saya nggak usah repot, Tuhan saya nggak usah bingung. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Saya mau tanya. Waktu Bartimeus berteriak, Jesus Son of David, have mercy on me. Dia pakai otak nggak? Dia pakai otak. Karena dia tahu, semua orang udah bilang sama saya nggak mungkin bisa sembuh. Tapi yang saya jumpai sekarang adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Perwira di Kapernaum. Waktu dia datang pada Yesus, dia bilang, pegawaiku sedang sakit dan sangat menderita. Tiba-tiba Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan. Tiba-tiba dia bilang, I'm a man under authority. Aku seorang yang diberikan otoritas di tempat ini. Kalau aku katakan pergi maka dia pergi. Kalau aku katakan datang maka dia datang. You don't need to come to my house. Engkau tidak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata. Pertanyaan saya, kira-kira dia pakai logika enggak? Dia pakai logika. Iman bukan berarti enggak pakai logika. Tapi iman membawa saya pada logika yang waras. Hal-hal yang merupakan tanggung jawab saya yang berjuang. Saya minta Tuhan kuatkan saya. Tapi hal-hal yang saya nggak sanggup, saya tenang dan berserah kepada Tuhan. Saya tahu Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai gembala saya hanya mau ingatkan buat saudara. Di zaman yang makin keras dan mungkin ke depannya akan makin keras lagi. Anak Tuhan harus beriman. Anak Tuhan harus tetap percaya. Selama Tuhan yang pegang kita, kita pasti kuat. Pengkhianatan akan makin sadis. Kejahatan akan makin menakutkan. Kecurangan-kecurangan akan makin dianggap biasa hari-hari ini. Framing untuk menjatuhkan orang dianggap bagian dari strategi kehidupan. Tapi anak Tuhan berjalan dengan iman. Walaupun 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Karena orang beriman akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, adapun Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dengan rendah hati. Karena kesombongan tidak mengerjakan sesuatu yang positif dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya, kesombongan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang positif dalam hidup ini.
Setuju? Orang sombong bukan makan nasi, orang sombong makan kutuk. Wih, maksudnya apa pendeta? Ada nggak saudara di sini yang senang lihat orang sombong? Waduh, tuh orang sombong banget. Aduh, diberkati. Misalnya, saudara lagi di jalan, tiba-tiba ada orang naik motor, belagu bang, waduh, dalam hati saudara apa? Sombong banget tuh orang, tabrakan biar mampus tuh orang. Kalau 10 aja yang doain begitu, tabrakan benar. Orang kalau ngomongnya tinggi-tinggi gitu. Gue sikat, gue hajar. Orang belagu banget, ditempeleng Tuhan baru rasa. Tuh orang mentang-mentang kaya, belagunya minta ampun, Tuhan bikin miskin baru rasa. Betul gak? Orang sombong dikutukin orang. I am your pastor, saya gembala saudara. Bayangin gak? Saya doain saudara tiap hari, saya doain Tuhan berkati dia, jaga dia Tuhan. Mungkin saya nggak sebut nama saudara satu persatu, saya nggak tahu. Saya cuma bilang Tuhan jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, berkati mereka, tuntun mereka, buat mereka berhasil. Saya satu orang doain saudara, 10 orang tiap hari kutukin lu. Gak usah ketawa, sadar. Jadi apa lu? Makanya Alkitab berkata, orang sombong direndahkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh Kudus mengajar kita. Karena kita udah rusak. Jadi cenderung sombong. Tapi waktu kita biarkan Roh Kudus mengarahkan kita. Kita sadar semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak perlu ada yang saya sombongkan. Semua Tuhan punya. Yang ketiga, apa yang Roh Kudus mau ajar kita? Roh Kudus mau ajar kita untuk hidup sabar, tenang dan berserah. Karena kerusakan yang ada pada kita, kita bukannya mau ngotot aja. Kita mau memaksakan kehendak. Kita mau mikir yang enggak gitu. Tapi waktu Roh Kudus mengajar kita, kita belajar tenang. Saya masih punya Tuhan. Kita belajar sabar, udahlah. Toh ada waktu Tuhan. Sudahlah. Kalau yang saya harapkan tidak terjadi, saya tahu yang Tuhan rencanakan pasti terjadi. Sama-sama bilang, saya harus tenang. Saya harus sabar. Saya harus berserah. Orang yang tenang, sabar dan berserah, yang pertama dia lebih sehat. Yang kedua, orang yang tenang, sabar dan berserah, temannya lebih banyak. Dan yang ketiga, orang tenang, sabar dan berserah, berkatnya akan lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, adapun Roh Kudus mengajar kita untuk hidup bijaksana dengan mengerti keadaan dan orang lain di sekitar kita. Sama-sama bilang sama saya, bijaksana. Kenapa namanya bijaksana? Kita bertindak bijak supaya yang di sana diuntungkan. Kita kebanyakan bijak sini. Pokoknya sini aja. Iya kan? Selalu saya bilang, mengerti dan memahami keadaan dan orang lain itu jauh lebih baik. Karena ada banyak hal dalam hidup ini gak bisa kita rubah dan kadang-kadang gak perlu kita rubah. Contoh, pernah gak saudara keluar rumah tiba-tiba saudara rasa panas banget? Halo? Pernah gak saudara keluar rumah dan merasa panas banget? Pernah? Saudara marah, saudara kesel, duh panas banget sih. Tiba-tiba dia berubah jadi mendung gak? Langitnya takut sama saudara. Wih gila dia marah, mendung. Saudara marah gimana pun panasnya tetap panas. Tapi saudara bisa merubah hati dan sikap saudara. Betul? Yang namanya pemfitnah, yang namanya orang curang, yang namanya orang yang suka ngomongin orang selalu akan ada di sekitar kita. Saya buat pertanyaan dulu ya. Selama 10 tahun ini, selama 10 tahun sudah hidup terakhir ini, saya mau tanya sama saudara. Pemfitnahnya berkurang atau bertambah?
Oh iya? Kan gereja juga di mana-mana makin banyak. Ya tapi orang yang ke gereja juga fitnah juga pendeta. Tanya sama sebelah saudara. Jangan-jangan lu juga ya? Pertanyaan saya. 10 tahun terakhir ini. Kira-kira pengkhianat berkurang atau bertambah? Padahal kalau saya lihat statistik, yang dibaptis tambah banyak loh. Ya udah yang baptis-baptis, yang mengkhianat, kadang-kala berjalan bersama-sama di tengah-tengah baptisan mengkhianati. Bu, jangan terlalu baper ya Bu ya. Kira-kira tukang ganggu laki orang, pelakor bertambah atau berkurang? Ini yang jawab korban, yang diam pelaku. Yang jawab bertambah itu pasti korban. Yang diam. Ngerti nggak mau saya? Jadi keadaan yang nggak bisa kita rubah. Tapi memahami dan bertindak benar. Itu yang justru menuntun kita pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kelima, jadi ingat ya, apa yang Roh Kudus ajar kita setelah kita mengenakan manusia baru, setelah kita diubahkan Tuhan dengan new nature. Yang pertama, Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam iman. Yang kedua, untuk hidup dengan apa? Rendah hati. Yang ketiga, untuk hidup apa? Sabar, tenang dan berserah. Yang keempat, untuk apa? Hidup bijaksana. Dengan belajar mengerti keadaan, belajar mengerti orang lain. Dan yang kelima, Roh Kudus mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia. Kalau kita mau jujur, hari-hari di mana kita kecewa karena kita terlalu mengandalkan manusia. Pertanyaan saya selalu sama. Emangnya kita belum kapok? Masih mau coba lagi mengandalkan manusia? Biarlah hari ini kita berkata, aku adalah warga sorga. Aku sudah dibenarkan. Hal-hal yang aku belum bisa, hal-hal yang aku belum mengerti, aku tidak mau berontak. Aku mau belajar sampai Tuhan mengarahkan aku hidup dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus ku selamanya. Main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan, every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Dan akibat dosa, manusia yang diciptakan dalam kemuliaan menjadi manusia yang rusak total. Karena itu Yesus harus menjadi juru selamat. 100% Tuhan, 100% manusia. Untuk dapat mengembalikan manusia dalam kemuliaannya. Dia jadikan kita orang benar, dia jadikan kita warga sorga. Tapi menjadi orang benar dan warga sorga tidak otomatis hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar. Karena semuanya sudah rusak, pikiran kita rusak, mental kita rusak, dasar-dasar pengambilan keputusan dalam hidup kita sudah rusak. Roh Kudus harus kembali mengajar kita, supaya kembali kita dapat hidup segambar serupa dengan Kristus. Iblis akan terus intimidasi kita dan berkata, you are okay,
You are much better than others. You had changed a lot. Kamu udah banyak berubah. Tetapi banyak berubah bukan berarti kita nggak perlu berubah. Karena the standard is not others, but the standard is the Bible. Standarnya bukan orang lain tetapi Alkitab. Kadang kau ditargetkan Tuhan menjadi mempelai Kristus yang tak bercela. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau kau jengkel, belajar. Kalau kau sakit hati, belajar. Kalau kau kecewa, belajar. Kalau kau menghadapi hal-hal yang sukar, belajar. Belajar supaya kau bisa hidup dalam iman. Belajar kau bisa tenang, bisa sabar, bisa berserah sama Tuhan. Belajar untuk kau tidak sombong. Engkau tetap rendah hati. Engkau tetap mengandalkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. I have to learn more. Jangan sakit hati kalau engkau menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tetapi mau terus belajar. Sampai kita mencapai kesempurnaan yang Kristus sedang siapkan dalam kehidupan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Saudara yang ada di rumah juga dapat melakukan hal yang sama. Dan kita berdoa, Bapa, kami angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan mengajar kami. Terima kasih untuk menerima kami sebagai warga sorga. Terima kasih untuk menjadikan kami sebagai orang-orang benarnya Tuhan. Tetapi kami juga berterima kasih bahwa Tuhan mau terus mengajar kami, sehingga segala yang sudah rusak dalam hidup kami diperbaiki. Sehingga kami lebih tenang, lebih sabar, lebih berserah. Kami sadar semuanya Tuhan punya, sehingga kami terus dalam segala hal menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan dan hidup dalam iman. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ajar kami terus untuk berharap sama Tuhan. Dunia tambah keras, I know. Tetapi pertolongan, rahmat dan kuasa-Mu tetap dahsyat dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat dua-dua, saudaraku. Biarkan Roh Kudus mengajar engkau. Mengajar agar engkau tetap bersemangat. Mengajar engkau agar tetap engkau mengandalkan Tuhan. Mengajar engkau agar kau tak menjadikan Yesus yang paling utama. It's okay ketika kau gagal, belajar. It's okay ketika kau tertekan, belajar. It's okay kalau kau gak sanggup, belajar. Roh Kudus mengarahkan kau pada seluruh kehendaknya. Engkau menghadapi suami yang susah, engkau menghadapi istri yang menyakitkan, engkau menghadapi mertua yang penuh dengan tekanan. Belajar. Sampai kau melihat kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Semua virus, semua bakteri, semua kuman keluar dalam nama Yesus. Semua infeksi, semua peradangan, semua serangan-serangan setan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan buat kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Setiap yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai.
Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman terpatrai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Biarlah kami semua, jemaatmu ini Tuhan, boleh terus belajar dan mau diajar. Sehingga kami gak hidup kurang ajar, tapi kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para bupati, para gubernur, para wali kota, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, para pengacara, lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan pimpinan-pimpinan bangsa kami dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Dukun, paranormal, penasihat spiritual dihancurkan dalam nama Yesus. Dari pemimpin kami, roh rakus, roh seraka, roh korupsi dipatahkan atas pemimpin kami dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada pemimpin kami hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semuanya baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan arahkan senantiasa ada di jalan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, kami diarahkan untuk hidup dalam jalan-Mu. Kami diajar selalu untuk hidup dalam iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Bapa. Sehingga dalam segala perkara kami mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menjadi pelaku firman. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.